Hari ini kita melanjutkan materi ya, melanjutkan materi terakhir dari modul punyanya Pak Jogianto, yaitu terkait dengan internet dan e-bisnis. Ya, di mana sekarang ini penggunaan teknologi, terutama teknologi informasi, itu sudah merubah pola bisnis yang ada. Oke, kalau kita tahu sekarang orang lebih banyak atau berbelanja secara online mungkin seperti itu gitu ya. Bahkan online pun kalau kita pikir sekarang ada yang terkenal dengan istilah omni channel ya, omni channel retail seperti itu. Misalkan kita melihat produknya dulu di offline atau di dunia fisik, di dunia nyata seperti itu. Jadi kita biasanya lihat-lihat, setelah itu baru kita beli secara online seperti itu. Ada juga yang lihat-lihat dulu harganya secara online, karena secara online itu kan bisa membandingkan harga dengan lebih cepat seperti itu. Tetapi nanti kita jujuknya gitu ya, atau istilahnya kita datangnya ke toko offline atau kita datang langsung ke toko fisik seperti itu. Nah, itu istilah nyatanya yaitu dengan omni channel. Ya, tapi ada juga yang langsung daripada ribet misalkan seperti itu langsung beli secara online. Seperti itu juga ada. Jadi, dengan adanya internet seperti itu sekarang pola konsumen berubah istilahnya. Ya, pola konsumen berubah dari pola pembelian, perilaku konsumen juga berubah seperti itu. Ya, jadi ada yang merubah pola pembeliannya ya dari pola yang offline ke online, online ke offline dan seterusnya. Oke, seperti itu. Nah, belum lagi nanti kalau misalkan sekarang ini berarti kan itu salah satunya. Belum lagi nanti kalau sekarang ini baru-baru ini terakhir itu adalah Apple ya. Apple kemarin ini baru minggu ini ya meluncurkan kacamata kacamata VR-nya seperti itu ya, dimana semua dia nyebutnya sih operating system tapi di dunia virtual seperti itu. Jadi kita tidak lagi berinteraksi dengan handphone seperti itu, tetapi sudah kita bisa menggunakan kacamatanya seperti itu ya. Tapi harganya masih cukup mahal, sekitar $3.000 atau $4.000 seperti itu. 3.400-an dolar seperti itu kurang lebihnya. Nah, itu tentu akan membuat opportunity atau kesempatan bisnis di dunia digital yang lainnya. Oke, jadi kalau kita lihat seperti itu, maka akan muncul nanti seperti uh, apa ya, dunia bisnis tetapi di dunia virtual semacam itu. Ya, itu yang tentu nanti akan ke depan mungkin akan merubah lagi. Merubah pola konsumen, merubah pola pembelian dan seterusnya. Oke, itu adalah future-nya seperti itu. Nah, teman-teman mungkin juga ada dengan belajar SIM seperti ini jadi lebih tahu sedikit banyak tentang pola-pola konsumen seperti itu. Nah, harapannya nanti ke depannya kita bisa mengembangkan yang mengikuti perkembangan yang ada seperti itu ya. Jadi apalagi sekarang kalau kita berbicara tentang target market konsumen gitu ya, mungkin sekarang sudah banyak orang mudanya ya, istilahnya seperti itu. Bahkan kalau kita bicara masyarakat pemuda Indonesia, masyarakat yang muda di Indonesia itu hampir 50 atau 60%-nya. Oke, nah itu adalah target market kita. Ya, target market dari usaha-usaha atau bisnis yang ada. Nah, ini tentu akan merubah polanya itu. Nah, kita maka kita di sini akan mempelajari terlebih dahulu apa itu internet
ya, dan termasuk domainnya dan lain-lain, serta model-model e-bisnis yang ada. Oke. Nah, itu nanti ini adalah dasar awalnya, perkembangannya tentu akan sekat banyak gitu ya. Terutama bagaimana kita membuat dunia metaverse misalkan. Ya, seperti yang dilakukan oleh Rans Entertainment, misalkan punya Raffi Ahmad itu juga ada, terus Mbak Yeni Wahid itu juga sepertinya punya perusahaan yang berkecimpung di dunia metaverse seperti itu. Ya, membuat usaha bisnis di dunia meta. Bagaimana kita bekerja di dunia virtual semacam itu juga. Ya, itu yang akan ke depan akan mungkin beranjak ke sana. Ya, tapi tentu ada implikasi-implikasi lain, termasuk kehidupan sosial manusia misalkan, ya, dan lain-lainnya. Oke, itu ya. Nah, jejaring komputer kalau kita lihat dan perkembangannya saat ini, ya, itu sudah sangat global. Ya, mungkin dulu ketika awal perkembangan internet mungkin dalam kurun waktu sekitar 15 tahun yang lalu atau mungkin sekitar 20 tahun yang lalu gitu ya, di mana internet itu masih sangat jarang. Oke, bahkan kita kalau saya waktu itu gitu ya, mungkin waktu kuliah awal-awal dulu itu mau ngerjakan tugas atau mengumpul email gitu ya, kita harus pergi ke warnet. Waktu itu zaman itu masih warnet masih sangat banyak. Ya, masih sangat banyak, dan kita biasanya pergi ke warnet untuk browsing atau sekedar mencari email atau mencari informasi dan lain-lainnya. Oke. Nah, sekarang itu sudah dalam kurun waktu perkembangan 15 tahunan ya, itu sudah sangat berbeda. Ya, sekarang internet sudah mudah diakses dimanapun. Istilahnya kita menggunakan handphone, kita tethering pun sudah bisa dapat internet, ya kan? Maka kadang nggak heran, bagi pulsa, bagi datanya, ya, dengan tethering misalkan. Atau kita bisa menggunakan internet di jaringan rumah, ya, kayak di Taiwan gitu, jaringannya sangat cepat. Oke, kalau dibandingkan dengan jaringan di Indonesia, mungkin akan berbeda, ya, akan terasa seperti itu. Oke, nah itu adalah ya. Maaf, udah direkod belum, takutnya kayak kemarin Oh, lupa. udah, sepertinya tadi saya sudah tekan recordnya, Mbak. Oke, makasih. Ya udah saya record. Ya, kadang saya tuh sekarang gampang lupa. Oke, makasih sudah diingatkan. Nah, itu adalah jaringan komputer gitu ya, jaringan komputer atau jaringan telekomunikasi semacam itu. Nah, jaringan-jaringan yang lain itu adalah dengan menggunakan ATM, dan juga itu menggunakan jaringan internet semacam itu. Yang dibutuhkan saat itu adalah bagaimana komponen-komponen yang dibutuhkan untuk pengiriman semacam itu adalah komputer sendiri, oke, terus juga media transmisinya, ya, bagaimana mentransmisi data yang ada seperti itu, ya, terus ada pemrosesan untuk komunikasi, ya, dan ada perangkat lunak dan komputernya. Jadi ada beberapa media ataupun bagaimana mengirimkan data dari sumber ke penerima. Itu untuk media transmisinya. Biasanya media transmisi itu contohnya ya kabel, ya kan. Bagaimana ini ditransmisikan data seperti itu. Oke, atau kalau sekarang ya WiFi seperti itu ya. Jadi itu untuk transmisi data. Atau Bluetooth
itu juga bisa untuk melakukan transmisi atau pertukaran atau komunikasi data semacam itu. Nah, itu dan bagaimana itu data itu ditransmisikan dengan menggunakan contohnya pemrosesan komunikasi, mengubah sinyal dari analog ke digital, dari digital ke analog dan seterusnya. Oke. Dan perangkat lunak dan komputer seperti itu. Nah, jejaring komputer itu sendiri ya, kalau kita berbicara jaringan komputer, maka ada yang diterima, ada yang mengirim. Ya, ada yang mengirim dan ada yang menerima seperti itu. Dan media transmisinya itu adalah untuk mengirimkan data. Ya, jadi ada bagaimana kita mengirimkan data dengan menggunakan mungkin yang sekarang itu salah satunya bisa dengan menggunakan kabel atau wifi atau satelit dan seterusnya. Oke, terus kalau kabel itu ada kabel yang fiber optik ya yang sekalang ataupun UTP. Kalau UTP itu kabel yang twist seperti itu. Oke, yang dipilin seperti itu. Nah, itu adalah dan ada yang fiber optik atau serat kaca, di mana ini sangat landep istilahnya kalau fiber optik itu, karena biasanya bisa motong tangan, kalau kena sedikit aja bisa kepotong, sangat landep, sangat tajam ya istilahnya seperti itu. Oke, terus bandwidth itu adalah lebar ya, jadi kalau kita bicara tentang bandwidth maka kita berbicara tentang lebar jalan ya, istilahnya seperti itu. Jadi seberapa lebar jalan yang digunakan untuk melakukan transmisi data ya, maka yang sekarang juga lagi banyak dikembangkan ya, lagi banyak diatur oleh pemerintah itu adalah bagaimana mengubah layanan TV analog ya ke layanan TV digital misalkan kalau di Indonesia. Karena apa? Karena layanan TV analog itu katanya itu membutuhkan lebar bandwidth yang sangat besar, padahal bandwidth itu sangat terbatas ya, dan kita bisa menggunakan untuk yang lain. Maka pindah ke digital, layanan digital seperti itu. Ya, itu salah satunya. Ya, maka kalau terus kalau di Taiwan itu bandwidthnya memang sangat kencang, istilahnya sangat lebar. Jadi data itu sangat cepat untuk ditransmisikan atau dikirim dari suatu terminal ke terminal yang lain seperti itu. Oke. Nah, jaringan komputer ini gitu ya, itu merupakan cara untuk melakukan proses komunikasi ya, dan ini biasanya ketika mengirim seperti itu ada perubahan sinyal ya dari analog ke digital dan sebaliknya ya, ada perubahan data dari bentuk analog ke digital atau dari digital ke analog. Dan komunikasi data itu melibatkan 2 atau lebih perangkat keras yang terhubung. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang komunikasi data, maka biasanya ada komputer dengan komputer seperti itu. Misalkan kayak kita gini ya. Kayak kita melakukan tutorial web seperti ini. Nah, kita itu sebetulnya berkirim data. Ya, istilahnya datanya apa? Data dalam bentuk gambar ataupun suara yang saya berhasilkan dari sini gitu ya, termasuk dengan menggunakan mic ini ya, itu dikirim ke teman-teman semua. Ya, dengan menggunakan itu sehingga apa? Sehingga teman-teman bisa
mendengar suara, mendengar gambar, melihat gambar saya, dan melihat gambar yang ada di monitor. Seperti itu. Ini kan suatu jejaring ya, yang bisa dilihat seperti itu. Ya, dan meskipun kita berbeda kota, ya, misalnya seperti itu. Jadi kita tetap bisa menggunakan hal itu. Ya, kita tetap bisa bertukar dan berkomunikasi uh, dengan bertukar data dan seterusnya. Nah, perangkat lunak komunikasi itu untuk membantu untuk mengkomunikasikan hal tersebut. Ya, sehingga Internet Explorer ataupun browser atau Microsoft Teams seperti ini itu adalah untuk mengkomunikasikan, membantu untuk komunikasi. Ya, jadi kita bisa berkomunikasi ya, seperti contohnya juga Microsoft Teams yang kita punya sekarang, seperti itu yang kita gunakan sekarang, itu juga untuk membantu komunikasi. Oke, membantu proses komunikasi yang ada, seperti itu. Nah, internet sendiri gitu ya. Kalau kita berbicara tentang, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Mungkin. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Oke. Nah, internet sendiri gitu ya. Kalau kita berbicara tentang internet, oke, itu adalah adanya komputer yang terhubung ya antara satu dengan lainnya dengan menggunakan tadi jejaring radio, satelit, jaringan telepon dan seterusnya. Oke, di mana itu yang dipunya seperti itu ya. Nah, internet protokol atau IP kalau orang bilang seperti itu terdiri dari 4 ya alamat IP seperti itu. Ini ya, dan satu kelompok ini itu 3 digit ya, 3 digit, 3 digit, 3 digit, 3 digit seperti itu. Maka kalau kita lihat gitu ya, kalau kita punya internet seperti itu, maka kita bisa tahu alamat IP kita. Oke, alamat IP yang kita punya semacam itu. Oke, jadi misalkan nanti ada 192.168.540 misalkan. Ya, nanti temennya yang lain 192.168.541 dan seterusnya. Misalkan seperti itu. Oke, nah ini adalah alamat IP. Ya, alamat yang digunakan sekarang. Ya, yang teman-teman itu. Ya, maka itu kita bisa dapatkan alamatnya. Oke. Nah, satu kelompok itu terdiri dari 0 sampai 255 ya ini. Ya. Ini itu 0 sampai 255. Oke. Dan memungkinkan berarti 255 255 255 255. Ya, jadi totalnya ada sekitar 4 juta alamat yang kurang lebih bisa kemungkinan di dalam satu jejaring. Ya, di dalam satu jaringan seperti itu. Nah, terus ada yang namanya DNS. Ya, DNS itu gunaannya untuk semacam domain name server. Jadi istilahnya jadi dia sebagai penjembatan semacam itu. Oke, dan biasanya itu diatur oleh yang disebut dengan Internet Assignment Number Authority. Ya, atau yang sekarang berganti menjadi Internet Corporation for Assigned Name and Numbers. Ini yang mengatur regulasi internet semuanya seperti itu, termasuk nama domain kita, misalkan biasanya ada ini sudah tersedia atau belum gitu ya. Misalkan kita mau beli domain
namanya halimbudi.com gitu ya. Nah, ini sudah ada belum nama ini? Oke, atau ut.ac.id misal. Ya. Nah, ini sudah ada atau belum? Seperti itu. Dan tiap-tiap alamat yang ada di internet itu biasanya memiliki kegunaannya masing-masing. Oke, biasanya ada yang .com gitu ya. Ada .co.id misalkan, kalau ada lagi .id gitu ya. Kegunaannya sendiri-sendiri. Kalau ada .co.id sama .id ini untuk menunjukkan bahwa bisnis kita dan seterusnya ada di Indonesia. Kalau .com itu istilahnya sangat general, ya sangat. .tw.taiwan ya Pak? Ya, kalau .tw itu .taiwan, ya kan, seperti itu. Ya, maka kalau ada shopee.tw ya, kalau nggak salah Shopee itu shopee.tw atau momoshop.co.tw atau saya lupa, Momo itu ada, ya kan. Nah, itu adalah beberapa yang kita tahu gitu ya, yang kita biasa kunjungin seperti itu. Oke, nah itu ada juga kalau Indonesia kan ACID ya, kalau untuk akademik. Kalau Taiwan itu .edu.tw ya, misalkan nthu.edu.tw ya, education seperti itu. Kalau Aceh itu akademik.id misalkan, seperti itu ya. Jadi punya regulasinya juga untuk masing-masing bagian ya. Masing-masing negara juga mempunyai regulasi sendiri-sendiri. Ada lagi nanti yang .org ya, misalkan org misalkan, itu untuk organisasi nirlaba seperti itu pakainya .org ya, yayasan dan lain-lain seperti itu. Terus ada kalau Indonesia ada lagi desa gitu ya, domain.desa.id ya kan. Sekarang yang juga lagi di beberapa tahun yang lalu lagi dikembangkan oleh pemerintah. Jadi harapannya setiap desa mempunyai profil desa masing-masing, sehingga nanti kalau di situ ada ekonomi warga dan lain-lain yang misalkan ada UMKM dan lain-lain, bisa dimasukkan di dalam katalog desa seperti itu. Nah, itu adalah beberapa yang kita tahu. Nah, kalau Indonesia ya di bawah regulasi Menkominfo itu ya, salah satunya yang mengatur terkait dengan itu, dan juga terkait dengan internet data seperti itu ya. Termasuk sebenarnya tujuan Indonesia itu adalah membangun BTS yang cukup banyak. Itu tujuannya itu adalah untuk meningkatkan internet kita gitu ya, kemampuan internet kita, sehingga sekarang ini salah satunya infrastruktur, selain infrastruktur jalan dan lain-lain, infrastruktur telekomunikasi semacam ini sangat penting ya. Maka pemerintah juga menaruh perhatian ke sana, karena kalau di internet nggak ada di desa seperti itu, gimana kita bisa memasarkan produk kita misalkan, ya kan, atau mendapatkan informasi ya yang sesuai. Kalau enggak ya nanti kita terisolasi seperti itu. Oke. Nah, itu adalah beberapa yang kita lakukan. Nah, protokol ya, atau protokol internet itu sendiri gitu ya, itu adalah cara untuk berkomunikasi dan berbagi komunikasi ya, yang membuat orang menjadi terkonek atau terhubung seperti itu, atau konektivitas ya, hubungan, terhubung seperti itu. Nah, protokol itu sendiri
ya itu adalah kumpulan aturan yang berhubungan dengan komunikasi data antara alat-alat komunikasi supaya komunikasi dapat dilakukan dengan benar. Ya, jadi istilahnya aturan atau prosedur untuk berkomunikasi semacam itu. Ya, sehingga dapat bisa menjalin komunikasi dengan baik dan benar. Ya, jadi ada aturan-aturannya. Nah, itu adalah protokol istilahnya. Nah, kalau protokol itu yang biasa kita gunakan sekarang itu adalah yang TCP/IP. Ya, itu adalah untuk komunikasi protokolnya. Ya, FTP itu untuk download dan seterusnya, download serta upload dan seterusnya. Maka kalau kita mau upload file gitu ya ke website ya seperti itu, maka kita menggunakan ada namanya protokol untuk itu. Oke. Dan pada saat pengiriman itu mempunyai transfer rate ya, seperti berapa downloadnya dan berapa uploadnya. Ya, misalkan maka biasanya kita bisa tahu kalau di Taiwan gitu ya, itu lebih cepat, sangat cepat baik download maupun uploadnya. Ya, misalkan kita bikin YouTube gitu ya, terus kita upload, kalau di Taiwan itu uploadnya mungkin kalau 2 jam mata kuliah web seperti ini, misalkan biasanya saya bisa sekitar 15 menitan, 15 sampai nggak nyampe kadang, lebih sangat cepat ya. Tapi kalau di Indonesia mungkin bisa setengah jam misalkan. Ya, jadi itu karena adanya transfer rate tadi. Ya, jadi ada perbedaan ketika kita mengunggah gitu ya, yang ada. Ya, jadi kita mengunggah seperti itu. Biasanya kalau filenya semakin besar, itu kan membutuhkan waktu yang lebih lama. Iya, Pak izin bertanya, Pak. Boleh. Gimana? Kalau jenis internet yang mulai dari 4G, terus ada lagi 5G, itu tuh kecepatannya berpengaruh, Pak ya? Berpengaruh, iya. Kalau itu sangat berpengaruh sekali gitu ya, karena infrastruktur misalkan yang sekarang itu kan 5G ya. 5G itu harapannya ketika berkomunikasi real time seperti itu sangat cepat tanpa adanya gangguan. Iya. Di Indonesia kalau nggak salah dengar berita itu yang 4G kalau nggak salah masih yang 4G itu ada kasus korupsi. Ya. Korupsi. Nah, itu yang pengembangan BTS itu ya. Jadi kan Iya. yang baru-baru kemarin ini ya, itu kan dikorupsi. Sebenarnya kan tujuan pemerintah itu membangun itu adalah biar koneksi internet di desa pun semakin lancar sebetulnya. Iya. Itu tujuan awalnya. Jadi maka kenapa kok infrastruktur nggak hanya infrastruktur di darat seperti jalan raya dan lain-lain, tetapi juga infrastruktur udara, istilahnya udara, karena ya tadi, jadi komunikasi data dan lain-lain. Misalkan kita punya produk UMKM, kita mau upload di YouTube, misalkan seperti itu, atau di TikTok, misal. Mengudara. Nah, kan istilahnya kan gitu. Kita mau jualan di TikTok live, ya. Ada yang sering ikut pakai TikTok live? Belinya, Pak, pernah. Pernah kan? Nah, itu pernah. Kan sekarang yang lagi booming kan. Istilahnya TikTok live itu kan lagi booming ya, istilahnya banyak model seperti itu. Bahkan di Taiwan pun juga ada kan yang pakai kayak gitu ya. Iya. Nah, kalau kita mau mempromosikan, misalkan kita punya produk tas gitu ya, brand lokal ya, kerajinan dari punya kita. Nah, kita mau mempromosikan dengan menggunakan TikTok Live. Nah, tapi kalau misalkan di desa internetnya nggak ada atau sangat susah, sangat lemot, lah gimana kita mau mempromosikan melalui TikTok Live?
Iya, tak terjangkau. Nggak bisa kan? Hmm. Iya kan? Nah, itulah kenapa pentingnya komunikasi jaringan telekomunikasi di daerah-daerah. Ya, Iya. itu penting seperti itu. Jadi biar nanti oh, misal Arfi punya produk, ya kan? Jadi Arfi Hmm. bisa jualan dengan menggunakan TikTok Live misalkan. Amin. Ya, nah itu kayak gitu. Itu tujuan utamanya seperti itu. Ya, mendukung perekonomian di daerah-daerah juga. Ya, kalau kita lihat maka kenapa ada beberapa influencer juga gitu ya yang berusaha untuk apa namanya jualan istilahnya kan seperti itu ya. Iya. Ekonomi digital itu kan semakin banyak ya istilahnya peluangnya semakin tinggi gitu ya arah ke sana seperti itu apalagi semua sekarang sudah menggunakan teknologi seperti itu ya kan. Nah itu salah satunya keuntungan atau kegunaannya. Oke, ada lagi? Pak, Ya. kalau apa namanya, kalau di hutan-hutan kayak gitu bisa dapat internet itu kan pakai apa tadi yang salah satunya? Uh, yang apa nih? Soalnya saya pernah dengar di apa YouTube kayak gitu, dia tinggalnya di hutan kayak gitu sama orang tuanya, terus dia bisa dapat internet kayak gitu dari mana Pak? Oh, kalau dari Satelit, dari bisa juga satelit. pakai satelit atau iya kayak internetnya yang misalkan Elon Musk itu ya. Elon Musk itu kan juga salah satu yang lagi mengembangkan internet satelit jadi biar nanti orang bisa langsung connect ke situ istilahnya. Seperti itu. Itu salah satunya. Terus sekarang ini saya tapi belum tahu paham banget ya. Itu ada SIM eSIM. Ya, SIM cardnya itu tidak perlu pakai fisik, tapi sekarang sudah bisa eSIM seperti itu. Ya, eSIM card misal. Jadi kita nggak tahu caranya gimana kita beli seperti apa itu bisa. Ya, eSIM card itu seperti itu. Jadi nggak perlu lagi bentuk fisik SIM yang biasa kita punya, ya kan? Seperti itu. Ya, misal kita pakai Chonghua, kita beli dulu di Index atau di mana gitu. Nah itu sudah ada yang model E seperti itu. Ya, layanan bentuk digitalnya. Oke, itu. Ya, itu juga sama. Itu menggunakan teknologi satelit dan lain-lain juga untuk bisa ke sana. Pasti sering nonton YouTube yang di desa-desa itu ya Mbak ya? Itu loh Pak, yang dia sama orang tuanya di hutan, tinggal di hutan, terus bapaknya itu orang luar negeri, itu siapa sih? Pokoknya sempat viral kayak itu, diundang di TV sama di Deddy Kombuser itu loh, yang mau harimau itu nggak tahu namanya siapa. Iya, itu ada. Terus kalau yang di beberapa itu apa banyak yang dengan menggunakan latar belakang YouTube itu dengan menggunakan latar belakang desa seperti itu. Terus nanti masaknya masak di desa gitu ya ada. Yang salah satunya juga yang di Cina apa di mana ya? Saya lupa. Itu juga ada channel-channel YouTube seperti itu. Rasanya adem kalau nonton kayak gitu. Ya kan? Nah, itu ya karena tadi fungsi ekonomi digitalnya itu sangat sekarang ini kan sudah banyak ya istilahnya maka banyak konten kreator ya dan lain-lain gitu. Nah saya juga tadi sempat diskusi sama waktu pemasaran jasa gitu ya. Nah itu juga sama ya kan. Sekarang ini kan banyak konten-konten kreator yang mempromosikan ataupun juga bahkan kadang malah istilahnya komplain dan lain-lain dengan secara tidak wajar gitu ya. Akhirnya jadi viral.
bahkan kadang ada yang sampai membuat usaha orang menjadi tidak laku, itu juga ada gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa terjadi seperti itu. Oke, nah itu adalah karena adanya internet seperti itu. Ya, maka ya tadi kita bisa berkomunikasi, kita bisa berkirim foto, gambar, dan seterusnya. Itu yang mungkin sebelumnya itu tidak bisa terjadi gitu ya. Sebelum-sebelumnya itu sangat susah seperti itu. Oke. Nah, sekarang itu adalah World Wide Web ya, istilahnya ada www kalau kita bilang ya, dan ada protokol HTTP ya. Itu ada yang di sini ya. Yang pertama adalah World Wide Web. Itu adalah menggunakan suatu sistem informasi multimedia yang digunakan oleh internet untuk mempublikasikan informasi yang ada gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan itu ya, termasuk kita klik di situ gitu ya, dan seterusnya. Terus ada informasi yang ada itu dengan menggunakan teks istilahnya, maka disebut dengan hypertext ya, atau banyakan berupa teks ya, seperti itu. Maka ketika kita membuat website gitu ya, kalau dulu awal mungkin ada yang sempat belajar bikin website seperti itu dengan menggunakan text based ya, istilahnya nanti ada pakai body bla 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 terusnya, atau dengan menggunakan bahasa HTML. Oke, hypertext markup language ya, itu untuk menentukan struktur websitenya. Oke, seperti itu ya. Maka kalau kita lihat, kalau misalkan kita punya misalkan kita pakai UTATID gitu ya. Nah, kalau kita inspect elemen, nah misalkan ya, ini kan semuanya bentuknya teks. Oke, itu adalah dengan menggunakan teks ya, banyakkan seperti itu. Oke, nah ini adalah dengan berbasis teks seperti itu ya. Kalau untuk awal-awal dulu kita belajar tentang data dan lain-lain itu ya, semuanya kalau ini dengan menggunakan berbasis teks. Oke, seperti itu. Oke, jadi ada teksnya ya. Semua untuk di web itu kebanyakan dengan berbasis teks seperti ini. Jadi memang ya itu tadi, kenapa kok bisa disebut dengan HTTP ya, Hypertext Transfer Protocol gitu. Oke, itu. Jadi untuk mengkomunikasikan komunikasi antara web server ya dengan browser. Ya, jadi ada proses permintaan dari browser dan itu dikirim ke server seperti itu. Oke, dan dokumen web ini adalah dengan menggunakan Uniform Resource Locator. Ya, dengan menggunakan dokumen web URL-nya ada seperti itu. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak?
Lanjut, Pak. Ya. Oke, kalau nggak ada. Oke, nah itu terus ada URL, Uniform Resource Locator, itu artinya adalah alamat yang digunakan, maka kita biasanya ada URL-nya apa, ya kan? URL itu adalah panjangannya yang panjang itu, alamat yang secara panjangnya, seperti itu. Oke, terus HTML itu adalah untuk menentukan tadi isi dan struktur seperti yang kita lihat tadi gitu ya. Contohnya itu adalah HTML ya, ada strukturnya, maka bisa dapat seperti itu. Kenapa kok ada bisa terbagi menjadi beberapa, ada menunya dan lain-lain, itu adalah HTML. Struktur berupa teks ya, untuk melakukan struktur dari data yang kita punya. Dan ada lagi XML, itu juga untuk pengambilan data. Nah, sekarang ada e-commerce atau e-business. Nah, mungkin ada nggak yang dari teman-teman semua yang belum pernah belanja pakai Shopee, misalkan selama di Taiwan, atau belum pernah belanja online? Rata-rata online semua, Pak. Ada nggak? Kalau ada silakan. Nanti saya ingin tahu kenapa kok belum pernah belanja online selama di Taiwan, misalkan. Ada? Ayo, Kak, sekiranya yang ada, Kak. Tolong bersuara, Kak. Kita Ada juga nggak? pengen tahu. Jadi kita ingin tahu kenapa ada yang pernah belum pernah belanja sama sekali di online, ya, baik itu di Shopee atau Saya, Pak. Oh ya, Mas Badar belum pernah? Belum pernah, Pak. Bener Alah, kan? Nggak suka belanja. bohong itu. Itu nggak mungkin kalau itu. Alasannya apa? Nggak Nggak suka belanja. Tapi meskipun nggak suka belanja, Nggak itu punya kadang duit. ada kebutuhan, kepinginan, atau kadang mungkin pas bosan atau apa, akhirnya searching gitu, pasti akan beli aja gitu kan. Enggak, Pak. Keinginanku masih kalah sama kebutuhanku, Pak. Oh ya, lebih besar kebutuhan daripada lebih besar keinginan. kebutuhan. Jadi semuanya butuh ya. Aku di Shopee butuh ini, beli di sini, di Shopee beli ini, beli itu. Atau apa itu? Cik Mehong, apa? Ada Cik yang... Memang Makan yang buah lagi itu. viral gitu, Pak. Ada yang pernah Iya, ya belanja? jajan anak lebih besar, Pak. Oh. Nah, Saya tapi muka kalau Badar. beliin anak itu kirim uang atau belanja online dikirim, dijatuhkan di rumah, Mas? Mentah ya, Pak. Mentah ya, uang ya. Jatuhkan di rumah, Pak. Oh, kan kadang ada yang beliin dari sini gitu ya, beliin dari Taiwan, terus nanti dikirim langsung ke rumah pakai Tokopedia atau mungkin Shopee atau mungkin apa yang lain gitu. Nah itu, ya kan? Atau beli di Cik Mehong. Mehong. Ya kan? Nah itu kan apa ya? Mungkin kalau sekarang kalau kita lihat jarang sekali ada yang seperti itu ya, yang belum pernah belanja secara online, misalkan seperti itu. Nah artinya adalah proses aplikasi e-commerce itu sudah sangat wajar ya, istilahnya seperti itu. Ya, kita berbelanja secara online, kita beli di Shopee, kita ambil di 7-Eleven, atau kita ambil di Family Mart dan seterusnya, atau jatuhkan ke alamat kita, itu kan sudah biasa ya, biasa yang terjadi. Bahkan kalau di Taiwan itu pas ada jualan juga, Pak. Apanya? Bahkan ada yang jualan di Shopee.
Oh, ada ya. Dari teman-teman Mm-mm. ada yang buka toko di Ada. Shopee. Kak Usnul juga dia jualan kayak makanan gitu di Shopee. Aku juga pernah jualan tapi berhenti. Oh, itu kalau Kayak jualan laku ya. makanan, jualan keripik-keripik gitu ya, dari Indonesia, Iya. terus dibawa, terus dikirim gitu, terus nanti dibagi dibungkusi lagi gitu. Nggak dibungkus sih kayaknya loh. Cuman ya itu nanti pengirimannya di Seven atau di Family gitu kalau lewat Shopee. Bisa Oh, ke ada just tip, ada yang just tip juga enggak? kayaknya ada loh. Yang pernah beli ke Kak Usnul pasti tahu. Saya Kayaknya pernah lihat nggak iklannya itu. Saya pernah lihat Mbak Kusnul sering upload apa atau just tip apa gitu-gitu. Mm-mm. Iya, itu terus ada lagi Mbak siapa ya? Dulu itu angkatan UT sebelumnya, Dwi apa siapa ya? Itu juga jualan keripik-keripik gitu. Saya sempat lihat Facebook atau apa ya? Itu saya pernah lihat itunya. Ya, jadi dia jualan itu juga. Gitu. Nah itu kan salah satunya ya. Bahkan jualan apapun kita bisa lebih mudah temuin di situ gitu ya. Banyak jualan-jualan online seperti itu, ya kan? Bahkan Iya. ada yang pakai Facebook, punyanya Facebook itu kan juga ada ya, Facebook Market, Market ya kan? Market. Facebook Market ya Mm. kan? Nah itu kan juga bisa menggunakan itu, ya istilahnya ya tadi terus ada TikTok Live ya dan seterusnya, ya yang banyak sekali menggunakan itu. Nah itu pergeserannya juga cukup banyak sekarang dan sudah hampir sebagian gitu ya, retail itu sekarang beranjak ke online ya, jarang mungkin sedikit yang menggunakan offline seperti itu ya. Jadi penggunaan teknologi informasi untuk mendukung bisnis ya itu bisa terlaksana seperti itu ya. Jadi untuk melakukan hal yang uh, menghubungkan dengan konsumen kita ya. Nah, Lebih terdapat banyak. dua klasifikasi ya, uh, bisa antar organisasi bisnis gitu ya, ataupun juga dengan pelanggan akhir. Oke, jadi kalau misalkan hubungan antara organisasi dengan organisasi, misalkan seperti itu dengan menggunakan aplikasi e-commerce yang ada, misalkan seperti bisnis to bisnis kalau ini ya. Tapi kalau Shopee itu kan bisnis to customer ya, dengan menggunakan basisnya konsumen akhir. Oke. Nah, aplikasi bisnis to bisnis, misalkan kita tahu bahwa misal tiket.com ya atau Agoda, misalkan kita mau pesan tiket dari Taipei ke Surabaya misalkan ya. Nah itu kan kalau kita pesan menggunakan tiket.com atau Traveloka misalkan atau Agoda misalkan seperti itu, dia kan punya relasi dengan penerbangannya, istilahnya kan seperti itu, ya kan? Dia ada koneksi seperti itu, ya. Kalau di Indonesia bahkan bisa pesan misalkan tiket bus dari dari Jogja ke Jakarta misalkan, ya, dengan menggunakan bus misal Sinarjaya misalkan seperti itu. Nah itu kan ada koneksi ya antara penyedia jasa yaitu kayak tiket.com atau Traveloka atau yang booking.com dan lain-lain ya, sehingga bisa menyediakan tiket bus misal ya seperti itu. Jadi memungkinkan adanya bisnis to bisnis terjadi
Ya, meskipun nanti yang beli itu adalah konsumen akhirnya. Oke, jadi misal mau jualan tiket kereta gitu ya, ini adalah penyedia aplikasinya, ya kan? Dia berhubungan langsung dengan servernya sini gitu ya. Kalau di sini misalkan KAI, ya kan, dia ada hubungan di sini dulu. Baru setelah itu dijual kepada konsumen akhirnya. Oke, seperti itu ya. Maka dia adalah menjadi penjembatannya. Ya, si penyedia aplikasi ini. Misalkan ada tiket.com ya atau Traveloka ya dan lain-lainnya. Itu adalah satu hal. Jadi kalau dia beli ya misalkan tiket dari Jogja ke Cirebon misalkan, maka di sini dia bisa dapat informasi itu. Ya, dan kita bisa langsung tahu misalkan seperti itu. Begitu juga di sini tidak hanya KAI atau misalkan pesawat terbang. Ya, pesawat terbang misalkan di sini menggunakan Scoot ya dan lain-lainnya. Oke, itu adalah atau hotel. Ya, hotel juga sama. Ya, di sini hotel. Ya, dia ada aplikasi yang terhubung dengan itu. Maka dia bisa jualan hotel juga atau rental mobil dan seterusnya. Ya, misal kita mau ngundang saudara kita pergi ke Taiwan, misal. Terus kita mau rental mobil. Nah, rental mobil untuk saudara kita. Nah, misalkan kalau di Taiwan itu pakainya apa? Iren ya. Kalau ada yang pernah rental mobil atau di Taiwan? Belum pernah, Pak. Kalau saya pernah itu sama teman-teman, tapi sama teman lokal gitu ya. Jadi teman saya yang pinjem itu menggunakan Iren. Nah, itu kita bisa ambil mobilnya di mana gitu ya, nanti terus dikembalikan jam berapa dan seterusnya. Seperti itu. Itu adalah salah satunya. Ada namanya Iren. Nah, itu kita bisa pesan melalui aplikasi ataupun juga bisa telepon langsung seperti itu ya. Itu. Nah, pemesanan semacam ini bisa terjadi atau kita bayar listrik. Mungkin kalau dari teman-teman yang ada kalau beliin listrik token buat saudara atau orang di rumah, gimana kalau dari Taiwan? Bisa pakai aplikasi. Pakai apa Ardi biasanya? Ini kalau saya enggak sih, Pak. Saya enggak, Pak. Saya pakai itu meteran bukan token. Tapi setahu saya ada pakai aplikasi apa ya? Kayak banyak, Pak, aplikasi kirim uang itu juga ada di Hokisoft, itu juga ada. Beli token listrik pakai uang di Indonesia gitu ya? Dana, Pak, Dana. Banking bisa, Pak. Oh, Dana. Banking bisa. Pakai banking Shopee gak bisa, Pak. Bisa. Oh, terus pakainya apa? Widya? Pakai banking, Pak. Oh, pakai banking. Oke. Jadi aplikasi dari bank terus langsung pesen gitu ya. Nanti dapat nomor tokennya dimasukkan oleh orangnya. Tinggal masukin nomor itu, Pak. Dan tokennya tuh kita beli berapa kayak gitu kan ada, Pak. Oke. Itu namanya? Shopee. Apa? Shopee Indonesia bisa. Saya pakai Shopee Indonesia di sini bisa, Pak. Oh, terus beli token di situ, beli token langsung. Lewat aplikasi Shopee Indonesia itu. Oke, jadi terus nanti langsung dimasukkan di sana, tinggal ngirim ya. Itu bayarnya pakai kodenya rupiah kan ya? Iya, pakai rupiah. Oke. Nah, itu salah satunya ya. Jadi penggunaan misalkan untuk tagihan listrik ataupun ada yang bayar tagihan PAM. Kalau PAM
Ada, Pak. Apa Pak? Pam. Ada. Apa? Ibu saya bayar Pakai apa? pam. Kalau pam pakai apa? Pakai Shopee bisa, Pak. Oke, pakai Shopee. Oke, ada yang lain? Ada yang selain pakai Shopee? Di Indomaret. Ya nggak bisa, kita nggak ada Indomaret. Ngechat temen. Ngechat temen, beli bayarin gitu ya. Terus nanti kita transfer ya. Iya. Oke. Terus ada lagi yang lain. M-Banking udah. Ada model lain? Selain itu? Dana, Pak, Dana. Oh, Dana. Kalau Dana gimana Mbak Sunanti? Sama aja, Pak. Tapi bayarnya aku tuh biasanya tuh ya lewat M-Banking juga sih, diisi dulu. Berarti kayak isi Terus isi pulsa ya, kita iya, Pak. uang berapa saldonya. di dompet saldonya. Iya, benar. Oh, terus nanti baru itu digunakan untuk beli-beli gitu ya? Iya, Pak. Transfer Dana. Oh, oke. Jadi pakai Dana. Itu bisa listrik, air, dan semuanya, Mbak? Bisa, Pak. Bisa. PBB transfer juga? Uang bisa. PBB, bayar PBB bisa nggak? Atau pajak mobil? Kak, kalau nggak salah ada juga, Pak. Ada, kalau nggak salah ada. Pajak kendaraan bisa ya? Iya. Oke. Nah, itu berarti salah satu juga aplikasi. Ya. Ada lagi? Nah, ya jadi istilahnya itu adalah kerjasama antara penyedia aplikasi gitu ya dengan perusahaan yang ada. Mungkin tagihan listrik seperti itu berarti dengan PLN, ya kan, dengan penyedia jasa. Saya nggak tahu apakah itu langsung dengan PLN-nya, apa ada pihak ketiga dulu. Biasanya kadang ada pihak ketiga yang membantu untuk menjualan token seperti itu. Ya, jadi dan menghubung regulatornya, ya, jadi PLN nanti tinggal tinggal terima laporan, istilahnya seperti itu, ya, tidak langsung serta merta, misalkan, ya, ada yang seperti itu, jadi penyedianya. Nah, itu sekarang menjadi lebih mudah, ya, istilahnya, meskipun kita berada di Taiwan, ya, kita tetap bisa membantu atau kita bisa mengurusi itu semua dari jauh. Ya, saya pun juga sama. Kadang kalau misalkan ada orang tua pingin beli ini, beli itu gitu ya, saya menggunakan aplikasi entah itu Tokopedia atau Shopee atau apa untuk beli online gitu ya. Terus nanti saya bayarnya bisa pakai GoPay atau yang lainnya, terus atau M-Banking, virtual account, terus nanti barang itu langsung dijatuhkan di rumah, ya, jadi langsung seperti itu. Nah, itu salah satunya juga, ya, sekarang ini menjadi lebih mudah istilahnya, meskipun kita berada di negara lain, ya, di tempat yang jauh dengan keluarga kita, tapi kita masih bisa mengurus itu semua. Ya, nah itu adalah salah satu kemudahan kenapa adanya e-commerce antar organisasi ya bisa terjalin, dan apa hubungannya dengan konsumen, apa kaitannya langsung dengan konsumen, sehingga konsumen bisa merasakan manfaat yang didapat seperti itu, bisa dapat manfaatnya, bisa dapat faedahnya, manfaat yang bisa kita ambil dari sini. Oke, nah itu. Jadi aplikasi e-commerce itu juga bisa untuk business to customer. Oke, jadi dikembangkan dengan bisa menjangkau, ya, lebih banyak lagi, ya, menjangkau lebih banyak tempat, lebih banyak konsumen seperti itu, ya. Jadi maka tadi kenapa kok kita harus mempunyai itu untuk meningkatkan daya saing,
Karena dengan adanya kita mempunyai, misalkan tadi ada dipromosikan, kita punya kerajinan tangan, terus dipromosikan sama Cik Mehong misalkan, ya, maka barang kita bisa lebih cepat laku, ya, misalkan ketika dipromosikan oleh dia, misal, ya, atau dengan orang-orang yang lain, ya, influencer lain seperti itu, misalkan. Atau ibunya para TKI itu siapa kok di Taiwan? Siapa namanya? Yang sering ke bandara itu? Mbok Cikra. Mbok Cikra. Mbok Cikra. Ya, ya, itu kan ibunya para PMI, ya. Ibunya para PMI di Taiwan. Nah, misalkan dipromosikan oleh dia gitu ya, pasti jadi lebih gampang laku istilahnya, mungkin seperti itu, ya, lebih kan? ramah, lebih banyak orang yang beli misalkan, karena Mbak Cikra punya akunnya, pengaruh ya, punya pengaruh di kalangan para PMI misalkan, ya. Itu salah satunya, ya, bagaimana itu bisa membantu untuk mempromosikan, ya. Nah, itu adalah beberapa jalur yang bisa digarap atau bisa dikerjakan dengan menggunakan aplikasi e-commerce atau dengan adanya internet seperti itu, ya. Jadi distribusi lebih mudah, ya, karena bisa menjangkau lebih banyak, ya, dan juga kita bisa memberikan layanan dukungan kepada pelanggan, ya, misalkan ini salah satunya ketika kita beli Shopee atau apa, kita bisa tracking, ya kan, oh barang kita udah sampai mana nih, ya, barang kita kok lama sekali nggak nyampe misalkan, atau apa, ya. Terus channel untuk pemasaran yang baru, ya, tadi, ya, jadi kita bisa memanfaatkan internet untuk memasarkan produk kita, ya, menggunakan beberapa Instagram ataupun YouTube atau yang lainnya, ya, untuk memasarkan produk-produk kita. Bahkan kalau kita lihat sekarang mungkin orang lebih jarang nonton TV daripada nonton YouTube, ya kan, seperti itu istilahnya. Seberapa sih kita nonton televisi gitu ya, mungkin lebih banyak orang sekarang lebih suka mending nonton YouTube, ya, daripada nonton televisi. Nah, itu kan sebenarnya udah terjadinya pola transisi, ya. Waktu zaman saya kecil gitu, dulu seringkali kita nonton TV itu masih jarang, jadi kita nonton bareng-bareng, ya kan, di tempat tetangga, di tetangga, ya kan, nontonnya di tetangga, nanti jamnya jam-jam tertentu gitu ya, pas ada film-film kartun gitu-gitu atau apa gitu, jadi kita jam-jam sore itu setelah mandi kita nonton bareng dulu, terus nanti pada pulang gitu ya. Nah, itu kan zaman dulu masih seperti itu, ya, ya, pada ke tetangga nonton gitu. Bapak nonton Angling Dharma nggak, Pak? Saya itu sahur sepuh, ya, dulu tuh sering sahur sepuh, terus tutur tinular segala itu di bioskop waktu itu. Itu waktu pasti zaman kecil tuh kan dulu masih ada tutur tinular, sahur sepuh, terus apalagi ada apalagi nenek lagi yang 12 Saras 008. Saras itu sudah baru-baru ini, Ra. Kalau pas zaman masih kecil banget itu, ya, itu seringkali ada bioskop di Purworejo, itu ada bioskop, ya, itu nonton sahur sepuh, tutur tinular, terus Angling Dharma itu, ya itu juga sama. Terus film-filmnya Susana, ya. Itu loh, Pak. Apa? Wiro Sableng yang Kampak 12 apa sih Kampak 12? Jere Kak Usnul Grandong. Grandong. Malah itu. Nah, itu kan
zaman waktu kita kecil ya, istilahnya zaman kita masih kecil ya nontonnya film-film itu kan. Yang dulu juga waktu saya sekolah SMP Pak ya atau SMA ya itu ada sering kali nonton ketoprak humor segala itu juga mesti nonton tiap hari Jumat malam atau Sabtu malam ya kalau nggak salah. Layar tancap ya Pak? Enggak, VTV. Beda. Di TV waktu itu udah TV. Ketoprak humor. Jadi tiap jam 9 zaman itu sama Sri Mulat. Kalau Sri Mulat itu jam 9 tiap hari Kamis apa ya? Nggak tahu Sri Beda Mulat. generasi. Beda Pak. Beda generasi Pak. Maka saya tahu kalau Sri Mulat segala gitu saya suka gitu ya. Jadi salah satunya juga. Ya karena ya itu awal-awal dulu waktu kecil ya nontonnya kayak gitu. Sri Mulat gitu. Ketoprak humor gitu ya. Ada Topan Lesus dan lain-lain itu. Ya, jadi istilahnya ada channel-channel yang waktu itu ya yang perubahan pergeseran itu pasti ada. Ya, jadi orang nonton seperti itu. Nah, sekarang pun mungkin kedepannya dengan adanya dikenalkan oleh Apple kacamata yang baru itu tadi gitu ya. Ada yang pernah lihat sudah lihat iklannya? Mungkin iklannya Apple, kacamata Apple. Nggak paham. Vision namanya. Nah ini. Vision Pro. Ini kan Vision. Apple Vision. Your favorite apps live right in front of you. Simply tap to select, flick to scroll, and use your voice to dictate. It's like magic. Apps have dimension, react to light, and cast shadows. Even though these spatial experiences are happening inside Vision Pro, it looks, sounds, and feels like they are physically there. Foundational to Apple Vision Pro is that you're not isolated from gitu tuh webnya sudah nggak pakai gini lagi, mungkin sudah semua masing-masing pakai kacamata di depannya gitu ya. Itu mungkin bisa jadi seperti itu untuk 5 tahun lagi atau 10 tahun ke depan ya, sudah berbeda. Bahkan ini bisa nonton film gitu ya, kita bisa tinggal atau kita berubah. Experiences on Vision Pro can also expand in 3 dimensions, filling the entirety of your space. Sambil rebahan. Like in the Mindfulness app, where you can create a moment of calm. Kalau kita lihat ya, seperti ini. Ya, atau nonton film. Apple Vision Pro brings the scale and wonder of a movie theater to whatever space you're in. It automatically darkens and casts a beautiful glow into the room. And you can make the screen as big as you want. Spatial audio surrounds you and makes you feel like you're a part of the action. And for an extraordinary cinematic experience, you can bring in a beautiful environment and make your screen feel 100 feet wide. Vision Pro. Nah, itu istilahnya adalah perkembangan yang mungkin ke depan itu akan merubah pola konsumsi kita yang sekarang terjadi. Ya, ke depan mungkin akan berubah lagi. Nah, ini yang harus kita tahu gitu ya, karena kita sebagai kita sebagai generasi muda, maka kita harus tahu ini dan bisa memanfaatkan ini untuk mendukung bisnis kita, ya, penawaran produk atau jasa kita.
Ya, karena kan banyak juga dari teman-teman seperti ini mungkin yang sudah punya usaha di Indonesia, misalkan. Ada yang sudah punya usaha di Indonesia? Kalau di kelas sebelah itu ada yang sudah punya usaha ini, usaha itu, gitu. Ada mungkin dari teman-teman yang sudah punya usaha apa gitu di Indonesia? Oke, nah itu salah satunya ya. Gimana kita bisa menarik pelanggan baru ya, kemampuan untuk menarik pelanggan baru ya, untuk bisa melakukan ya. Terus untuk riset pasar atau yang lainnya ya, kita bisa punya. Nah, tapi jelas itu pasti akan juga mengalami tantangan. Yang pertama, keamanan ya. Seringkali kita lihat ya, kayak kemarin kasus yang saya sharekan, misalkan data bocor ya, data kita diambil, atau yang sempat heboh itu siapa nama akun hackernya itu. Nah, itu mengambil data misalkan dan seterusnya ya. Itu adalah salah satu yang bisa terjadi. Yang kedua adalah keamanan untuk transmisi data. Ya, pertukaran data yang terjadi itu akan mengundang sedikit banyak pola-pola perubahan transmisi. Ya, jadi ada transmisi data itu juga akan sangat berpengaruh di situ. Ya, jadi ada keamanan dari transmisi data yang terjadi. Oke, terus ada kesulitan untuk sensor atau mengukur kinerja ya dari traffic misalkan. Nah, kalau di website itu kita bisa tahu ya, misalkan seberapa pengunjung yang kita punya dan seterusnya, untuk lihat analisanya. Oke, misalkan, nah ini kita punya misalkan Tokopedia itu ya, misal di Indonesia. Nah, dia berapa, di global rank-nya berapa, terus total visitnya berapa. Ini bisa kita analisa. Ya, ternyata orang kalau mengunjungi Tokopedia itu rata-rata 7 menit 49 detik rata-rata. Oke, seperti itu ya. Nah, terus kalau di Indonesia yang lagi malah si Bukalapak misalkan, atau Shopee ya, ini ada semua. Lazada, ada Blibli dan seterusnya. Oke, itu ada di sini. Oh, ternyata kalau di Shopee itu rata-rata orang 6 menit 33 detik. Artinya apa? Artinya kalau orang berbelanja itu keputusan itu berada di 6 detik pertama. Ya kan? 6 menit 33 detik pertama. Kalau beli ya langsung beli. Istilahnya kan seperti itu kan. Itu adalah Shopee Indonesia. Beda kalau misalkan misal kita Momo gitu ya. Di Taiwan misal. Nah, ini country rank-nya nomor 20 dengan total visit 34 juta. Oke, terus 5 menit 8 detik. Ternyata orang Taiwan lebih cepat ya mengunjungi suatu website e-commerce dan mungkin langsung beli. Yang kedua ada Shopee. Yang pertama Shopee, yang ketiga Ruten. Ini nggak tahu, saya belum pernah pakai Ruten. Ini tahu nggak Ruten ini?
Ruten enggak, Ada yang belum pernah pernah pakai Pak. Ruten? Enggak. Belum pernah ya. Amazon. Kalau Amazon di Jepang, terkenal di Amazon Jepang. Jepang. Ya. Nah, ini istilahnya. Oh, ini lebih banyak sih. eBay. Nah, ini salah satunya ya. Jadi ruten.com.taiwan misalkan. Jadi bisa dilihat dari sini seberapa atau banyaknya yang paling banyak dikunjungi mana. Nah, ini semua bisa dapat ya berapa pengunjungnya dan mana yang paling dikunjungi banyak. Dan PTT ya. Ada yang sering main PTT? Oh, ternyata ada Exvideos. Itu yang paling banyak dikunjungi di Taiwan. Enggak. Apa itu, Pak? PTT itu forum diskusi. Video. Mana Exvideos? PTT itu forum diskusinya Taiwan terbesar. Dia banyak sekali diskusi di sini. Jadi kayak kamu mau ikut diskusi tentang apa dan seterusnya, banyak semua ada. Orang Taiwan tahu mesti bos-bosnya teman-teman kalian mesti pada ngerti PTT. Ya, orang Taiwan pada senang join di sini ya, termasuk diskusi dan lain-lain itu semua ada di sini. Ya, diskusi misalkan politik ya, misalkan bentar lagi kan nih Taiwan juga mau pemilihan presiden kan? Iya. Pilihan legislatif ya. Nah, itu rame di PTT. Misal siapa jagonya antara dari KMT atau dari DPP dan seterusnya. Iya kan? Itu ada di sini. PTT. Nah, itu. Ya, jadi kita bisa tahu seberapa traffic yang kita punya. Oh, Tesi. Oh, tahu, pada tahu Sri Mulat. Urus ngarit kangkung. Ya, itu yang tadi ya. 50 juta ke atas. Oke. Nah, itu adalah salah satu yang bisa dilakukan seperti itu ya. Jadi ada cara-cara untuk mengetahui kinerja dari situs yang kita punya. Bahkan kalau kita punya YouTube juga kita bisa tahu gitu ya, istilahnya berapa view-nya kita, berapa subscribernya kita ya. Terus kalau memang itu bisa dapat informasi-informasi itu. Berapa menit kira-kira video kita sering di skip nggak gitu ya. Itu bisa kita tahu. Oke, karena bisa tahu rata-rata dari orang itu berkunjung berapa lama dan seterusnya. Ya, data-data semacam itu sudah bisa kita dapat, sehingga kita bisa mendukung data untuk pengambilan keputusan. Ya, baliknya ke situ juga. Oke, nah maka kalau kita mempunyai e-bisnis ya, maka kita bisa melakukan pengubahan untuk hubungan seperti ini. Ya, bagaimana misalkan tadi Shopee gitu ya, merubah pola konsumen belanja. Ya kan? Kita mau cari misalkan mau cari produk Indonesia ada di Shopee. Ya, kita mau cari obat-obatan Indonesia ada di Shopee. Ya. Terus apapun ada semua, banyakan di sana. Ya, bahkan sampai ada keripik-keripik dan lain-lain ada semua di sana. Ya, itu adalah sudah mengubah hubungan antara transaksi antara pembeli dengan pembeli, penjual dan seterusnya. Ya, bahkan kita bisa share, bisa masukkan rekomendasi dan seterusnya. Oke. Nah, pada awal-awal
itu adalah hanya melakukan tahap pertama itu hanya situs perusahaan untuk informasi saja. Ya, atau tahap kedua itu adalah transaksi jual beli ya melalui media digital. Dan yang ketiga itu adalah keunggulan bersaing. Jadi di mana e-bisnis berkembang menjadi lebih luas. Oke, itu yang terjadi di situ. Oke. Nah, model e-bisnis ya itu e-bisnis tidak hanya perusahaan tetapi juga mengubah pola rantai pasokan atau rantai pasok yang terjadi sekarang itu berubah ya. Sekarang dengan adanya tadi maka yang dulunya rantai pasokan itu ada misalkan dari perusahaan gitu ya, perusahaan pembuatnya, terus nanti ada distributor besar gitu kan. Kalau kita belajar rantai pasok nanti ada distributor kecilnya ya kan, terus baru ke konsumen misalkan ya. Nah ini bisa kita potong ya kan, dari perusahaan bisa langsung ke konsumen. Betul ya. Jadi distributor itu sedikit banyak berkurang perannya. Iya kan? Karena apa? Karena kini sudah terpola, sudah merubah struktur yang ada. Ya kan? Atau paling tidak mungkin hanya melalui satu layer, yaitu misalkan hanya yang distributor besar. Setelah itu langsung ke distributor kecil dan menengah itu nggak ada. Ya, ini terjadi pelan-pelan perubahan seperti itu. Ya, bahkan kalau kita lihat ya, itu ada beberapa toko-toko official gitu ya. Toko official yang buka toko di kayak Shopee ataupun kayak di Tokopedia atau di mana seperti itu. Ya, misalkan kita mau cari Yoyo Card misalkan ya, apa namanya Yoyo Card, ini misalkan apa sih namanya, kartu tabnya Taiwan itu ya kan, Taiwan. Nah itu apa namanya, apa sih? Yoyo Card. Yoyo Card itu apa sih? Ya itulah, saya lupa toh. Itu Yoyo Card misalkan. Kita mau yang buat ngetap dulu beli ataupun buat MRT juga bisa gitu-gitu. Yang modelnya Taiwan Pay atau Taiwan Pay sih. Apa ya? Lupa saya. Nah itu Taiwan Card. Apa Mbak? Pokoknya ada EasyPay atau EasyPay. UPay atau EasyPay ya, saya lupa. Itu ya kan, kita bisa beli yang model kartunya juga bisa bentuknya macam-macam. Di Taiwan kan ada. Ya, itu misalkan. Nah, itu kita bisa beli langsung dari toko officialnya. Ya, tanpa melalui toko 7-Eleven atau biasanya di 7 ada atau di Family Mart juga ada. Ya, misalkan. Nah, ini ya Easy Card ya. Seperti itu. Yang biasa saya juga gunakan untuk U-Bike dan lain-lain. Oke. Nah, itu adalah salah satunya. Ya, jadi transformasi untuk itu. Ya, dan di situ maka penjualan itu langsung bisa ke konsumen. Istilahnya seperti itu. Jadi ada perubahan pola yang terjadi. Ya, perubahan pola transaksi penjualan yang terjadi seperti itu. Oke, terus ada kendala transformasi struktur ya, mungkin model dirasa sudah tepat dan tidak mau berubah ya karena adanya faktor lingkungan atau
model yang sudah banyak ditanamkan, ya akhirnya batal misalkan, ya. Sama kalau kita baca kasus dari Blockbuster versus Netflix waktu itu, ya kalau teman-teman pasti sudah pernah tahu, yaitu kalau ada Blockbuster versus Netflix, ya. Ada yang tahu, ada yang pernah tahu kasus ini? Apa itu Blockbuster? Ini banyak juga dipakai gitu ya sebagai contoh. Ada yang tahu? Ada yang bisa menjelaskan di mana Blockbuster dan Netflix? Netflix buat nonton film, Pak. Iya, Netflix itu buat nonton film. Blockbuster juga untuk nonton film. Sama-sama tentang nonton film ini. Baru belum tahu, Pak. Dulu sekali. Jadi ada yang pernah tahu? Belum? Ada yang tahu nggak? Atau mau bantu jelasin? Mungkin Mbak Win atau Arfi atau siapa? Mbak Kusnul belum atau tahu. Siapapun? Aduh, kakek saya, Pak. Apa-apa. Sambil kasih susu kakek ya, Pak. Iya, kakeknya minta ikut kuliah ya Mbak ya? Lagi dikasih ini, Pak. Waktunya minum susu jam 3. Oh, loh ini udah jam 3 lebih Mbak, udah mau jam 4. Iya, tadi ini. Tadi telat. Iya. Oke, ada yang tahu Blockbuster itu apa? Mungkin? Nggak tahu? Oke, kalau dulu ya ada ya nggak yang pernah ngalamin gitu ya. Kalau kita mau nonton film itu kita sewa DVD atau sewa VCD seperti itu. Mungkin Oh ya, yang ya? itu ya Pak. Sebelum ada bioskop itu yang VCD-nya dioper-oper gitu Pak ya. Iya, VCD-nya kalau di Indonesia itu jaringan yang pernah ada itu apa ya? Saya lupa, yang biru-biru itu. Jaringan VCD, sewa VCD seperti itu. Ya, itu ada proses penyewaan VCD seperti itu. Ya, bahkan beberapa teman saya juga punya usaha sewa VCD seperti itu. Tapi film-film yang sewanya sewa film-film bajakan seperti itu. Mungkin ada yang pernah tahu gitu ya. Jadi kita dulu kalau sebelum biasanya nontonnya sewa VCD. Nanti terus kita pinjam VCD-nya mungkin sehari itu sekitar 1.500 atau 2.000 waktu itu gitu ya. Nah, itu pola bisnis yang sama yang dilakukan oleh Blockbuster. Ya, dia punya usaha untuk istilahnya sewa DVD seperti itu. Nah, tapi pada waktu itu ada kemunculan yaitu Netflix. Ya, Netflix ini kan prosesnya adalah sistemnya berbayar, tapi kita streaming. Ya, tidak perlu lagi dengan menggunakan sewa DVD seperti itu. Ya, ataupun nah, ini yang merubah pola orang dan merubah konsumsi orang untuk menikmati video. Ya, video on demand. Kalau Netflix itu bilangnya kan video on demand. Jadi permintaan terhadap video. Ya. Nah, ini yang berhasil merubah pola orang sehingga sekarang rata-rata pakainya Netflix. Ya, sekarang ada lagi Disney Plus, HBO Go dan lain-lain. Ya, itu adalah pola transformasi yang terjadi. Ya. Terus dulu sebelum ada yang langganan Spotify? Enggak Pak. Enggak pakai yang premium Pak.
Tapi tahu Spotify ya? Tahu. Nah, itu dulu kita sebelum ada Spotify, itu kita dulu kan ada yang jual CD musik mahal ya, itu sekitar berapa, kalau di Indonesia itu sekitar 50.000 atau berapa zaman waktu itu. Yang ori, Pak, ya. Original, ya kan? Saya punya bajakan, Pak, yang 5.000-an, Pak. Oh, nah itu ada juga yang 5.000-an, ya. Jadi ketika kita mau menikmati musik, misalkan kita suka Mariah Carey, misalkan, ya. Terus kita tidak perlu tapi kita beli CD-nya. Ya, CD baik itu yang ori atau yang bajakan, misalkan seperti itu, untuk menikmati itu. Ya, tapi sekarang dengan adanya Spotify, ya, orang tidak perlu lagi beli ya CD seperti itu. Akhirnya banyak banyak artis yang merubah ke Spotify ya, dengan berlangganan seperti itu, misalkan. Ya. Jadi dia dapat royaltinya ya dari hal-hal seperti itu. Sekarang berubahnya di situ. Perubahannya. Ya, ini adalah perubahan model bisnis yang terjadi sekarang ini. Ya, sewa VCD sudah nggak ada, sekarang ganti Netflix. Beli CD kita sudah nggak pakai, sekarang sudah pakai Spotify gitu ya, yang bisa kita akses dari handphone misalkan. Ya, bahkan di situ ada podcast dan lain-lain, semuanya ada di Spotify. Ya kan? Nah, ini adalah pola transaksi digital yang terjadi sekarang. Oke, itu. Nah, model-model seperti ini ya, artinya ada pemisahan rantai nilai. Ya, ada cara untuk merubah struktur ya yang lama dengan identifikasi dan sumber baru dari nilai tersebut. Artinya adalah adanya perubahan nilai yang ditawarkan kepada konsumen. Sehingga apa? Sehingga konsumen sekarang bisa menikmati musik tanpa harus pergi jauh-jauh. Ya, beli dulu dan lain-lain. Itu satu. Dua, distribusinya menjadi lebih cepat. Ya kan? Seperti itu. Kalau dulu kita mau sewa VCD yang original, nunggu film dari bioskop itu hampir 3 bulan sampai 6 bulan. Sekarang itu dengan adanya pola seperti Netflix, HBO atau HBO Go atau Disney Plus dan lain-lain, kita hanya menunggu sekitar 30 sampai 45 hari dari rilis di bioskop. Ya, kalau kita kalau kita lihat seperti itu. Jadi kalau misalkan kita nggak nonton di bioskop, sekarang nonton streaming seperti itu, kita tinggal nunggu sekitar 30 sampai 45 hari. Nanti akan ada yang sudah gambarnya sudah bagus. Ya, saya juga kalau nonton kadang kalau di Taiwan ya itu tadi ya, agak mahal istilahnya. Jadi saya lebih suka nyari Telegram streamingnya. Jadi nunggu dulu 30 sampai 45 hari misalkan. Ya, jadi kita bisa nunggu streaming, ya kan? Mahasiswa soalnya. Ya. Jadi Bapak Halim punya mahasiswa soalnya ini kan. Jadi kalau untuk ngeluarin tiap minggu 300-400 kok ya maneman. Sayang. Ya, nah itu adalah salah satunya. Ya, itu bagaimana dengan proses perubahan nilai yang terjadi. Ya, merubah nilai yang ada. Oke, dan selain itu ada reagregasi. Ya, reagregasi ini adalah mengumpulkan kembali nilai-nilai yang sudah terurai ya dari
ada yang dan memperlancar arus nilai dari rantai nilai secara keseluruhan. Oke, dan ini adalah memberikan nilai kepada pelanggan lewat biaya yang lebih murah dan peningkatan diferensiasi dibanding dengan pesaingnya. Oke. Nah, tipologi model bisnis yang ada gitu ya, itu ada kalau ini menurut Tapscott gitu ya istilahnya, itu ada agora, itu ada tempat pembeli dan penjual bertemu ya seperti eBay dan seterusnya. Kalau ini adalah bertemu secara langsung ya, jadi kalau dulu ada namanya Kaskus, forum Kaskus misalkan seperti itu. Oke, itu adalah untuk tempat bertemu secara langsung tanpa adanya campur tangan dari si yang punya platform. Ya, itu adalah salah satunya. Terus ada juga agregasi ya, menggabungkan beberapa supplier atau pemasok ke dalam satu toko online. Nah, ini yang terjadi itu adalah seperti Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Ya, dia melakukan organisasi, maka di sini ada organisasi secara hierarkinya. Ya kan? Di sini lebih banyak ada campur tangan dari pengelola platform. Ya, maka kita itu kalau bayar, misalkan kita sudah bayar, bayarnya bukan ke pembeli langsung, tetapi ditahan dulu oleh pihak Shopee, seperti itu. Ya, maka karena adanya pengelola platform yang menengahi. Kalau ini tidak ada. Ya kan? Kalau kayak eBay ya kita kita langsung transfer aja ke pembelinya, ke penjualnya. Gitu ya, dari penjuli langsung ke penjual. Seperti itu. Oke, terus ada aliansi kerjasama gitu ya, misalkan seperti seperti KAI tadi gitu ya, kasus-kasus KAI itu ya, itu bisa melalui itu. Dan yang berakhir itu adalah rantai nilai. Ini adalah vertikal ataupun secara horizontal seperti itu ya. Oke, misalkan seperti itu. Nah, dan yang terakhir itu adalah jaringan distribusi. Oke, dan itu adalah integrasi yang terjadi, model bisnis yang ada. Oke. Nah, kalau toko online gitu ya, memenuhi semuanya dan juga menyediakan informasi yang lengkap, produk yang lengkap seperti yang sekarang ini, dan juga biaya ruangan toko bagi penjual. Ya, mungkin kalau seberapa persen saya nggak tahu ya. Kalau kita punya toko online di Shopee misalkan, berapa persen kita harus bayar ke Shopee-nya, itu ada yang pernah tahu? Mbak Kusnul mungkin berapa persen kalau kita punya toko online di Shopee seperti itu, kita harus bayar berapa gitu, atau gratis? Gratis, Pak. Gratis toh? Itu nggak ada biaya fee sama sekali dari Shopee ya? Oh, gimana? Kadang nggak ada ya? Kena pajak, Pak. Apa, Mbak? Jadi misal kena pajak, Pak, barangnya. Oh, gimana itu, Mbak Kusnul? Jadi tapi misalkan nggak semua barang. saya jual 500 NT gitu ya, Pak ya. Nanti masuk ke rekening itu bukan 500 NT. Oh, terus dipotong berapa, Mbak? Nah, itu tergantung barangnya, Pak, dan tergantung nominal kita jualnya. Jadi itu ngaruh. Oh, jadi kalau misalkan saya jual barang 100 NT, itu saya dapatnya berapa, Mbak? Oh, ya itu tidak bisa dikalkulasi begitu, Pak. Jadi
Jadi yang saya tahu, pengalaman saya, nilai jual kita itu mengaruh untuk potongan itu, Pak. Kayak kita jual kan nggak tentu ya, kadang 500, kadang 600 atau 300. Nah, itu juga potongannya nggak sesuai. Nggak bisa di berapa. Yang pasti kita jual berapa itu nanti kena pajak dan otomatis uangnya itu tidak sesuai harga di situ. Karena semuanya kena pajak ya, Pak? Apa ada yang nggak kena? Semuanya kena. Semuanya kena itu? Iya, Pak. Oh, kalau misalkan kita jual itu lihat dari produknya, dari produk barangnya, atau dilihat dari apanya, kita nggak tahu, Mbak? Nggak tahu, Pak. Tapi misalkan ya ada orang yang mau check out. Nah, di situ itu dari pihak Shopee-nya itu udah ditentukan potongan pajaknya sekian, terus dapat hasil kita sekian, itu udah ada. Oh, berarti kita nanti langsung tahu ya, begitu. Misalkan ada order 1000 NT gitu, kita dapat berapa, kita tahu ya. Iya, Pak. Makanya kadang saya berpikir, makanya kalau yang belanja di Shopee itu kan ongkirnya murah ya, 60 MT. Padahal misalkan kita kirim lewat pos itu kan udah pasti 100 up. Kalau di 60 MT, karena pihak Shopee itu ngambil dari kita, penjual. Berarti kalau misalkan nih, dari Shopee itu kan ngasihnya cuma 60 NT gitu ya, potongannya. Kita berarti kalau misalkan kita ngirim dari Hsinchu ke misalkan ke Tainan, itu ternyata habisnya 200 NT gitu, siapa yang nanggung sisanya, Mbak? Kalau pengiriman seperti itu nggak ngaruh untuk daerah mananya, Pak. Oh, enggak toh? Nggak ngaruh. Ke Kaohsiung itu nggak ngaruh. Oh, berarti saya ngirim dari Hsinchu ke Tainan sama saya ngirim Hsinchu ke Taipei sama ya? Sama. Jadi kalau misalkan jualan di Shopee itu, misalkan kita jual 500, itu nanti uang yang masuk ke rekening kita itu nggak 500 karena kepotong pajak itu. Cuman enaknya kalau menurut saya pribadi, kita nggak perlu share-share ke siapa, orang itu otomatis sudah nyari, jadi kita tinggal kirim gitu, tidak perlu kayak misalkan saya di Facebook kan saya harus posting ya, posting. Tapi kan kita nggak perlu, jadi pembeli itu cari barangnya. Jadi nggak perlu promosi. Ya, nggak perlu promosi. Istilahnya gitu ya, untuk mempromosikan produk. Cuman ya udah dari yang penting posting, update stok dan lain-lain gitu ya, Mbak ya. Ya, terus yang penting murah aja. Terus review itu ngaruh banget. Kalau misal rating itu yang rating. Kalau misalkan ada yang beli kan kadang kasih bintang 5, otomatis kalau banyak yang beli, oh ini banyak yang beli, banyak ngasih feedbacknya bagus, otomatis itu ngaruh juga untuk orang yang mau beli. Oh, rating ya. Iya, rating. Terus bahasa gimana, Mbak? Kalau di Taiwan, apa biasanya banyak kan orang yang beli orang Indonesia aja atau banyak juga orang lokal Taiwannya? Oh, banyak juga orang Taiwan, banyak orang Filipina, Vietnam juga ada, Pak. Oh, terus Mbak Agus tuh kesulitan nggak kalau misalkan orang lokal yang beli gitu? Tidak, Pak. Karena mereka enggak. Karena kalau misalkan kita upload foto nih di Shopee kan upload fotonya bukan cuma 1. Jadi kayak ada 5. Mungkin mereka juga udah lihat slide-nya kan. Oh, ini kabarnya ini. Paling-paling yang kebanyakan mereka itu bilang ini produknya masih ada enggak gitu. Kalau saya bilang ada, mereka langsung order ya? Iya. Oke. Nah, menarik itu ya. Jadi itu adalah salah satunya. Oh, gimana, Mbak? Ini juga menarik untuk teman-teman yang mau menambah penghasilan menggunakan internet ya. Internet kita kan di sini banyak nganggurnya, gratis. Jadi bisa digunakan ini tuh. Untuk apalagi kenceng ya istilahnya gitu ya. Tapi ya kalau dibagi password wifi, katanya ada beberapa majikan yang nggak mau ngasih password wifi. Iya. Punya saya malah nggak ada internet wifi. Tahun kan murah, Pak. Tahun cuma 2.000. Lo ada katanya yang saya sering kadang lihat review, saya nggak pernah dikasih password wifi sama majikan gitu.
Saya enak beli ini paketan tahunan aja kan kita keluar-keluar bebas. Sendiri, Iya, Pak. bener itu. Nah, itu. Tergantung sih Pak, saya dikasih kok. Oh, dikasih, Mbak. Iya. Beda-beda. Beda orang ya. Jadi kadang ada yang katanya sampai gitu, sampai benar-benar nggak dikasih password wifi, gitu. Ada ya. Iya ada, teman saya ada. Kan nggak dikasih, jadi kan kalau nggak ada ya beli sendiri, gitu, istilahnya. Oke, nah itu apa namanya, salah satunya. Jadi ada tipologi model bisnis yang ada gitu ya, termasuk konten agregator dan portal gitu ya. Ini salah satunya Trivago. Dulu Trivago itu sepertinya sekarang nggak tahu masih hidup atau enggak ya. Itu membandingkan beberapa harga ya. Kalau kita mau pergi dari Taipei ke cari tiket pesawat dari Taipei ke Jakarta, mana yang lebih murah ya, bisa lewat tiket.com ataupun Pagoda atau booking.com atau apa gitu ya. Nah, mana yang lebih murah untuk perbandingan harganya, seperti itu. Terus penyedia infrastruktur adalah perusahaan-perusahaan yang menyediakan infrastruktur mulai dari pabrikan perangkat peralatan dan komponen serta perusahaan perangkat lunak dan seterusnya. Ya, dia menyediakan infrastruktur yang ada. Dan nilai ya dari situ maka ada nilai yang berubah ya. Yang pertama itu adalah kecepatan layanan. Mungkin ini juga yang dirasakan oleh Mbak Kusnul gitu ya. Misalkan buka toko di Shopee harus fast respon. Ya, jadi biasanya orang juga akan menunggu-nunggu. Kalau kita balesnya lama, mungkin dia akan ada yang berpindah gitu ya. Ini penjualnya nggak responsif nih, gitu ya istilahnya kan. Jadi gimana? Bisa di cancel sih. Kadang kalau misalkan ada yang mau beli tapi kitanya nggak fast respon, mereka kan bisa cancel. Nah, bisa. Berarti itu ngaruh ya, Tapi Mbak ya, kalau respon cancel, seperti itu ya. kalau udah di cancel nggak balik lagi. Soalnya aku pernah dulu jualan kan, kebetulan nenekku lagi nginep di rumah sakit. Nah, itu ada produk yang di cancel, terus besoknya lagi diposting lagi, itu malah jadi sepi pembeli gitu. Jadi aku berhentinya karena itu. Dulu nginep sebulan di rumah sakit. Tapi bisa dinonaktifkan juga sih penjualan itu. Penjualnya bisa dinonaktifkan ya. Nonaktifkan, jadi nggak keluar di ininya karena lagi ada kepentingan dan nggak bisa nanggapi konsumen gitu, jadi dinonaktifkan juga bisa. Istilahnya tokonya tutup gitu kan ya? Iya, tokonya tutup. Jadi kalau misalnya mau beli itu nggak nemu barang kita lah, soalnya toko kita dinonaktifkan. Itu bisa. Itu bisa kita atur seperti itu ya jadinya. Bisa. Oke, nah itu istilahnya ya tadi, karena kecepatan layanan itu sangat penting ya. Jadi respon yang cepat itu harus selalu bisa kita berikan ya. Apalagi dengan online seperti ini, kepercayaan orang itu kan kalau kita balasnya cepat seperti itu, ini bener nih niat jualan istilahnya kan gitu kan. Atau penjualnya ini berarti benar-benar jualannya gitu ya. Seperti itu. Oke, terus nyaman ya, komunikasi, kita harus bisa membangun komunikasi dengan pelanggan secara nyaman, karena ya tadi kita basisnya lebih banyak dengan teks gitu ya istilahnya, dengan chatting ataupun tanya-tanya seperti itu dengan chat ya. Jadi kita harus bisa komunikasinya dengan baik dan personalisasi, artinya melayani secara individual karena jelas pasti hubungannya dengan itu ya. Dan harga ini artinya karena kita bisa searching tadi dengan cara lebih cepat ya kan. Kalau dengan menggunakan online seperti itu, misalkan kita mau cari Tiger Balm misalkan ya kan, apa yang obat gosok tiger itu yang macan itu ya. Terus kita mau cari di toko di Shopee itu banyak sekali ya jual itu misalkan. Nah, itu
tinggal cari di mana kita yang merasa oh ini lebih murah atau lebih mahal atau seperti apa. Oh ini saya sudah pernah beli di toko ini misalkan. Nah itu lebih banyak juga bisa oh seperti ini gitu ya. Oke. Itu. Dan etikanya ya artinya mungkin dengan menggunakan e-business tadi di konsep-konsep itu mungkin ada yang mau share 1 atau 2 orang, silahkan. Kalau kita memberikan komentar ataupun di toko online seperti itu, ketika bertanya atau menjawab atau apa gitu, bagaimana kita sebaiknya memberikan komentar? Mungkin ada? Sebaiknya menggunakan komentar. Maksudnya kalau kita komen ataupun ya karena kan kasus e-bisnis ini kan ya kan kita nggak bertatap muka langsung dengan orang itu gitu ya istilahnya. Kalau misalkan beli baju nih Pak ya, komentar yang bagus itu biasanya kan di baju itu ada ukuran ya, mulai dari S, M, L gitu kan. Nah, terus yang beli itu komentarnya seperti ini, tinggi badan saya misalkan 160, terus berat badan saya 50, itu sesuai dengan ukuran L gitu. Karena setiap produk itu, apalagi baju itu kan, biasanya kan setiap ukuran itu beda-beda gitu kan. Jadi kayak androk itu kayak misalkan panjang pendeknya itu kan juga ngaruh kan, misalkan produk ini ukuran L lebih panjang, cuman di produk yang lain pendek gitu juga berpengaruh gitu. Jadi kalau misalkan setelah beli terus ada komentar seperti itu kan review. Jadi pembeli yang selanjutnya yang melihat-lihat oh jadi ukurannya misalkan sama dengan tinggi badan saya atau lebih tinggi sedikit, berarti saya harus milih ukuran yang ini gitu. Jadi bisa buat kira-kira gitu untuk pelanggan selanjutnya seperti itu Pak. Oke, jadi istilahnya memberikan detail terkait dengan postur tubuh ya. Misalkan terkait dengan ukuran ataupun terkait dengan lingkar sini ataupun pundak, misalkan kadang kayak gitu juga dilihat gitu ya. Atau kalau celana ya mungkin lingkar paha dan lain-lain seperti itu juga yang dilihat. Oke. Nah, itu salah satunya informasi yang lebih lengkap ya terkait dengan spesifikasi produk. Jadi orang bisa membayangkan dengan jelas seperti itu. Oke, ada lagi? Oke. Nah, itu adalah salah satunya ya. Jadi juga kita ketika berhubungan dengan orang karena ini sifatnya jauh gitu ya, maka kita harus bisa membangun kepercayaan ya, kepercayaan secara di dunia virtual itu seperti apa dan gimana kita harus menerapkan itu aja. Oke, itu dari saya ya, banyak sekali nanti mungkin yang bisa teman-teman lain bisa ada mungkin kalau ada yang nonton. Oke, misalkan ada yang lainnya seperti itu. Oke, ada yang mau disampaikan lagi mungkin mau ditanyakan atau apa sambil saya absen. Cukup Pak, pertemuan terakhir Pak ya. Iya, pertemuan terakhir hari ini. Tadi saya sudah absen beberapa, tinggal Arfi ada, Lesti ada tadi, Eka Fitriana. Mbak Eka nggak ada ya? Oke. Nggak ada. Terus Elvin? Ada. Elvin ada ya. Oke. Terus Mas Nanang? Ada. Ada. Oke. Mbak Ina kayaknya tadi ada. Oke. Terus ada lagi Mas Badar ada. Terus Mbak Desi. Oke.
Udah. Mas Trisna ada ya? Widya ada. Oke. Saya ucapkan terima kasih ya atas kebersamaan kita selama 8 pertemuan ini ya, dari April sampai dengan saat ini. Jangan lupa untuk selalu dikerjakan ya. Untuk yang belum mengumpulkan tugas, tadi ada 7 orang yang belum mengumpulkan tugas, silahkan nanti dikerjakan gitu ya. Terus sama juga dengan diskusi ya, kalau misalkan ada yang belum, silahkan nanti dilengkapi, termasuk juga dengan kritik dan saran kalau misalkan ada selama proses pembelajaran ini, karena saya perlu itu untuk jadi nanti kedepannya kalau saya ngajar, saya bisa melakukan peningkatan lebih lagi terkait dengan masukan dari teman-teman semuanya. Oke, itu, dan saya mohon maaf jika selama 8 pertemuan ini ada hal-hal yang tidak berkenan, baik secara sengaja maupun tidak disengaja, gitu ya, termasuk salah satunya sering lupa rekam. Iya, Pak, sama-sama, Pak. Mewakili anak-anak kelas manajemen 16 juga mohon maaf kalau misal ada salah kata atau sering pokoknya ada salah-salah kata sama Pak Halim, mohon maaf. Terus minta doanya semoga nanti ujiannya dipermudah. Amin, semoga lulus semua ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan selama untuk persiapan ujian, saya tetap ada di grup. Misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan gitu ya. Tapi jangan minta saya untuk ngerjakan tugas ujiannya ya. Oke, itu ada yang mau foto? Lagi nggak ready, Pak. Lagi nggak ready. Kalau ada yang mau foto nanti bisa pakai foto. Oke, kalau nggak ada ya sudah. Kalau mungkin ada mau lanjut pekerjaan lain, termasuk nyiapin untuk ama atau akonya, selamat beristirahat, selamat sore semuanya.